Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya sayangi, kita hari ini akan membahas tentang salah satu keistimewaan Ramadan. Kita awali dari sebuah kisah. Ada seorang yang pekerjaannya itu berjualan. Kemudian datanglah bulan Ramadan, sehingga dia berhenti berjualan. Dia berprinsip bahwa cukup 11 bulan yang telah berlalu ini saya bekerja. Khusus 1 bulan ini, 1 bulan Ramadan ini akan saya gunakan sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Cerita yang kedua, di waktu Presiden Indonesia dijabat oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kebijakan ketika bulan Ramadan datang adalah selama 1 bulan penuh tersebut sekolah libur. Tidak hanya 1 hari 2 hari, tetapi semuanya 1 bulan penuh libur. Dari kedua cerita tersebut tidak serta-merta membawa dampak positif atau dampak negatif. Misalnya seperti ini. Oke, satu bulan tersebut kita beribadah total. 11 bulan kita gunakan untuk berjualan. Di satu sisi memang betul, karena misalnya dia itu berjualan di warungnya itu bukanya siang gitu. Maka dengan tutup 1 bulan tersebut sangat bagus, karena kalau dia nekat berjualan maka dia akan menjual kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Padahal mayoritas orang di sekeliling kita adalah seorang yang muslim. Berarti kita menyediakan untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Bisa juga benar ketika kita memang tidak ada tanggungan apa-apa. Kita hanya hidup sendiri, kita tidak membiayai istri, anak, orang tua, atau keluarga kita yang butuh santunan keuangan. Atau kita sudah menyediakan kepada keluarga kita, ini jatah 1 bulan untuk makan, ini untuk pakaian lebaran, ini untuk biaya listrik, ini untuk biaya ini, itu semuanya. Kemudian kita bisa bebas untuk ibadah total di bulan Ramadan. Tetapi kebijakan ini bisa jadi salah. Misalnya kita orang yang sangat butuh kepada ekonomi, keuangan kita sedang kurang bagus, maka jangan lupakan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Memberi nafkah kepada keluarga itu adalah ibadah juga, dan itu hukumnya wajib. Jadi dengan kita menyibukkan bekerja, mencukupi kebutuhan istri, anak kita, keluarga kita, sehingga kita tidak sempat berzikir yang hukumnya sunnah, kita tidak sempat beriktikaf yang hukumnya sunnah, kita tidak sempat melakukan sholat tarawih yang hukumnya sunnah, kita tidak sempat melakukan tadarus yang hukumnya sunnah, kita tidak sempat melakukan sholat tahajud yang hukumnya sunnah, itu tidak masalah, karena yang kita lakukan, bekerja tersebut itu hukumnya wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang sunnah. Dalam artian, belum tentu orang yang tidak ke masjid itu lebih buruk daripada orang yang rajin ke masjid. Bisa jadi orang yang tidak ke masjid karena sibuk mencari nafkah untuk keluarganya itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang di masjid. Karena kita tidak pernah tahu, apalagi memberi nafkah itu yang paling utama adalah kepada keluarga kita. Saat kita mencari nafkah lalu kita meninggal, maka kita dicap sebagai meninggal dalam keadaan yang syahid, yang di jalan Allah. Itu mulianya bekerja tersebut. Dengan bekerja itu kita juga mengamalkan ajaran Rasulullah bahwa mencuri itu
haram, bahwa merampok itu hukumnya haram. Dan yang dihalalkan yaitu bekerja yang halal. Jadi dengan bekerja itu sudah otomatis melaksanakan perintah Nabi, tidak boleh mencari, menafkahi keluarga dengan cara yang haram tersebut. Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatun. Ketika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia berharap ridho Allah, maka baginya dicatat sebagai sedekah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa terhapus dengan sholat dan puasa. Para sahabat bertanya, apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa kedudukan mencari nafkah yang halal ini di dalam Islam. Sesuatu yang mungkin kita anggap pekerjaan dunia, ketika kita niatkan dengan benar lillahi ta'ala, maka akan bernilai ibadah dan bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang halal. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Nabi Muhammad selama hidupnya itu tidak pernah mencium tangan manusia kecuali 2 orang. Yang pertama, dia mencium tangan anaknya Fatimah Az-Zahra, dan yang kedua mencium tangan seorang tukang batu. Kisahnya ketika dalam perjalanan beliau istirahat bersama sahabat-sahabatnya, dia melihat seseorang yang tangannya melepuh, tangannya kasar, tangannya penuh dengan luka. Kemudian Nabi mendekati orang tersebut dan bertanya, kenapa tanganmu bisa seperti ini? Melepuh, kasar, penuh luka. Orang tersebut menjawab, tangan saya seperti ini wahai Rasulullah, karena setiap hari saya bekerja memecahkan batu untuk menafkahi keluarga saya. Kemudian Nabi Muhammad mencium tangan orang atau tukang batu tersebut seraya berkata, tangan ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Begitu dahsyatnya bekerja untuk keluarga. Karena bekerja hukumnya itu wajib, memberi nafkah itu wajib. Jangan salah, kalau ibadah itu hanya di masjid, hanya berdiam diri di masjid, hanya puasa. Tetapi ibadah mulai dari kita bangun sampai kita tidur, bahkan sampai di dalam tidur itu sendiri bisa bernilai ibadah asalkan niatnya benar. Sekian kultum hari ini, semoga dapat diambil pelajaran bahwa ibadah itu sangat luas sehingga kita tidak mempersempit ibadah itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.